dorong kayak gini. Yang artinya apa? Sangat rawan jatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Alifi Variasi. Oke? Mau tak subscribe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alifi Variasi. Masih di channel yang sama dan di TKP bengkel yang sama. Kita TKP bengkelnya ada di Desa Anggaranjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan ini mobil Traga yang sebelumnya viral. Viralnya karena ini ya, variasinya minimalis ya. Jadi di konten saya tuh saya menyarankan bagi yang low budget bisa variasinya model simple kayak gini untuk Traga. Ini New Traga 2022. Namun saya di luar konten, di luar teks, bukan review karena reviewnya sudah. Jadi yang mau cek silahkan cek di konten saya yang satunya ini ya, di sini. Namun saya kontennya sekarang mau ini apa? Mau pasang lapot serigala di mobil New Traga yang pemasangannya atau pemakaiannya itu tanpa dilas alias pakai baut, karena menyesuaikan custom ya, dengan custom dan sesuai selera. Seleranya pakai baut dan posisinya ini knalpot ori bawaan. Nah ini ori bawaannya, jadi belum saya apa-apakan, masih ori, masih belum saya potong. Dan langkah awalnya, kalau memang mau posisi custom ini ya pakai baut, saya sarankan untuk menyediakan pipanya kayak gini lah. Ini model pipanya nanti kita pakai di bagian dalamnya. Jadi ketika kita mau custom pakai baut, saya sarankan pakai pipa dulu yang supaya dia bisa masuk di bagian sini. Ini terlalu besar, nanti saya coba cari lagi. Oke, lanjut kita eksekusi. Oke, ini bahannya sudah kita sediakan ya, pipa ini knalpot ori bawaannya ini seukuran ya, jadi seukuran. Saya cari tadi nggak dapat yang bisa masuk ke sana. Jadi kita kalau misalkan memang tidak ada emergency, kita potong dulu. Oke, lanjut eksekusi. Potongan. Jadi kayak gini ya. Ini pipa yang tadinya seukuran kita potong dulu, ambil bagian ini. Saya pakainya 3-4 cm, terserah suka-suka. Kalau saya pakai yang lebih panjang sedikit supaya nanti tidak ada kebocoran kompresi bagian ini. Jadi kalau dia semakin panjang itu enak. Dan kita potong dulu. Ini ada sisa sedikit. Lalu kita nantinya potong scrap. Kita buat dia nantinya masuk ke dalam bagian knalpot ori bawaan. Jadi kita potong dulu bagian sini. Oke, ini sudah kita potong ya. Jadi posisinya dia diperkecil. Ini potongannya tadi belum sempat saya ukur, cuma saya estimasi kurang lebihnya 1 sampai 1,3 mili. Jadi potongannya sampai 1,3 mili. Nantinya kita sambung ulang kayak gini supaya dia masuk. Nah, kalau sudah masuk kayak gini, tinggal kita las bagian ini. Oke, lanjut kita posisi las dulu. Oke, ini sudah kita sambung ulang ya. Ini bekas gerinda, bekasan gerinda. Kenapa saya tidak ngulasnya di luar? Supaya dia nggak mengganggu ke bibiran dalam knalpot orinya. Jadi saya ngulasnya di bagian dalam sini. Coba langsung kita coba dulu. Pengembang. Ya lebih presisi ya. Jadi untuk kebocoran itu kita seminimal mungkin, jadi tidak ada kebocoran. Oke. Dan untuk pemasangan sendiri seperti biasa, syarat pemasangan saya itu harus sejajar, lurus dan presisi ya. Yang artinya
Kenapa saya selalu terangkan seperti itu? Saya tidak menyarankan pemasangan yang langsung nge-sloop bagian dalam. Ini kan dia seukuran, tapi dia masih ada bibiran. Nanti kita perbesar lagi. Kenapa saya tidak langsung pasang seperti ini ya? Ini pastinya sangat berpengaruh ke suaranya. Yang artinya ketika kompresi itu sama halnya kayak kita jalan ya. Kalau kita jalan ada hambatan pasti keganggu. Sama kompresi juga, karena kompresi itu sifatnya kan angin. Jadi angin tuh masih terganggu ke bagian ini. Kalau ini saya buat nge-sloop di bagian dalam sini, dia masih sangat terganggu karena ini ada pelonggar. Ini pun nantinya pasti ada pengaruh juga karena kita masuknya seperti ini. Jadi pengaruhnya tuh sangat besar. Kalau mau suara yang maksimal, saya menyarankan tuh memang harus pemasangannya sejajar. Tapi untuk kasus pemasangan yang pakai baut ini, saya kira masih bisa ditoleransi. Yang penting ini jaraknya jangan terlalu pendek supaya tidak ngaruh ke bagian sarangan di dalam ini sama bibiran kerucut di dalam. Karena itu kalau terlalu pendek ini ngaruh jadinya. Coba kita lanjut eksekusi pemasangan. Jadi kayak gini ya, ini kita perbesar sedikit buat dia seukuran sama ini. Nantinya dia kayak gini di dalam. Jadi tidak ada hambatan di bagian dinding pipa knalpotnya. Oke, aman ya. Lanjut kita eksekusi pengelasan. Oke, ini udah kita las full ya. Sudah kita las full giling dan bisa cek di dalam tuh tidak ada hambatan ya. Di bagian dinding pipa dalam itu tidak ada hambatan. Jadi aman. Yang nantinya kita pasangnya kayak gini. Jadi ketika kita mau masang tuh benar-benar dipastikan tidak ada kebocoran kompresi. Meskipun ada, paling tidak itu minim sekali ya. Ini sangat minim sekali ya. Masangnya aja kita butuh tenaga. Oke, jadinya kayak gitu. Nanti kita bor di bagian sini. Bagian bor di bagian sini kita bor. Kita lanjut bor dulu lah. Cek. Oke, ini sudah kita bor ya. Kita bor, lanjut kita pakai bautnya. Kita kasih baut. Nah, kita pakai bautnya kayak gini. Oke, setelah kita bor ini sudah saya pasang murnya. Jadi bedanya pasti nanti ada pertanyaan, Mas, kenapa kok nggak nge-sloop di bagian luar sini aja? Ya. Jadi maksudnya kayak gini. Itu kan kebanyakan yang di online tuh kan pakai baut tapi dia di luar sini. Jadi dia nge-sloop kayak gini. Ada bedanya, nanti saya jelaskan. Perbedaannya kayak gini. Ini kenapa saya nge-sloopnya di bagian dalam sini, bukan di bagian luar kayak gini. Kalau kita nge-sloop di bagian luar, artinya muffler tambahan serigala ini ya. Ini nge-sloop di bagian luar kayak gini, jadinya ya otomatis ini kan knalpot ori ya, knalpot ori bawaan. Otomatis nantinya kita tidak bisa mempositifkan atau kita tidak bisa menjamin tidak ada kebocoran. Yang artinya saya tahu sendiri kalau untuk pembelian secara online ya, bukan artinya tidak semua ya, saya sendiri juga jual online. Kebanyakan itu dia longgar kayak gini. Jadi begitu ada longgar kayak gini, kompresi yang jelas tidak beraturan di bagian sini ya. Yang artinya secara tidak langsung banyak kompresi bocor. Yang artinya bisa dia tidak bisa fokus ke bagian kerucut dan sarangan. Bisa juga dia nantinya terbentur atau kembali keluar lewat rongga. Kalau kita nge-sloopnya kayak gini, dia kebanyakan keluar kayak gini. Jadi dia kompresi itu tidak bisa fokus ke bagian sarangan dan kerucut.
Itu untuk permasalahan pertama kenapa saya tidak bikin sloopnya di luar. Yang artinya nge-sloop kayak gini ya. Ini ori bawaan knalpot, ini kayak buat kayak gini. Itu alasan pertama. Dan alasan yang kedua, misalkan saya buat sloop di luar, yang artinya baut patennya di bagian ini kan, bukan di dalam. Kalau saya di dalam. Kalau di luar pasti ngepaten kayak gini. Kalau di luar yang nantinya beresiko knalpot ini kan dia ada gedakan loh, ada pergerakan, ada gedar. Apa ya? Gedar sih? Grenjal mesin. Yang artinya sangat rawan dia jatuh. Karena apa? Dia sistemnya cuma dia mendorong, ya. Jadi kayak gini. Sistemnya dia mendorong ke bagian dalam. Kalau kita buat di luar paten, kita buat paten di luar, ini sistemnya dia cuma mendorong kayak gini. Yang artinya apa? Sangat rawan jatuh. Belum lagi kompresi yang tidak beraturan. Tapi begitu kita baut atau mur di bagian dalam sini, kita ngeslup kayak gini, otomatis pipa knalpot ori itu sudah ada atau dia sudah menjamin kalau knalpot kita itu enggak rawan jatuh. Jadi simple ya, kalau pemikiran saya tuh kalau di luar dia tuh rawan jatuh karena sistem kerjanya dia cuma menahan, nekan kayak gini aja. Jadi cuma nekan sampai mentok kayak gini, kadang sampai ini mur atau sampai baut ini sampai down. Jadi buat saya keamanannya itu kurang. Beda kasusnya kalau kita ngeserupnya di dalam. Nanti bisa dicoba lah yang biasa pakai baut atau beli bautan, bedanya dia ngeselup di bagian luar sama ngeselup di bagian dalam kayak gini apa. Coba kita ini ya, kita langsung eksekusi dulu. Kalau udah kayak gini jalannya, kayak gini, saya jamin ini nggak mungkin dia jatuh. Karena apa? Pipa ori sudah jadi jaminan atau dia konsisten atau dia fokus menahan pipa. Jadi udah kancing baut ini, ya. Jadi dia nggak mungkin jatuh. Beda kasusnya kalau dia di luar di bagian sini, dia cuma nekan biasa. Sedangkan pipa knalpot ini dia sifatnya kan bergetar. Saat bergetaran itu jarak pemakaian atau estimasi pemakaian 1, 2 bulan, 3, 4 bulan sampai 6 bulan itu saya kayaknya nggak ada jaminan dia tahan di sini. Kecuali sampean pipa knalpotnya itu ada bekas bor. Jadi kasih luka dikit, baru kita pasang bautnya. Itu mampu. Oke, saya kira udah cukup kayak gini ya. Ini saya kira udah selesai, tinggal kita kencangin ya. Udah beres. Oke, lanjut kita cek suaranya.